teman-teman semua. Kali ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Materi tematik kelas 5, tema 2. Anak-anak, apakah kalian masih ingat? Apakah hubungannya kondisi geografis dengan mata pencaharian penduduk? Nah, ini sudah kita bahas di kemarin ya, di pembelajaran kemarin, bahwa ternyata kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak sekali bentuknya, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Tentunya ini akan mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Jika berada di daerah pertanian, maka sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Selain itu, negara Indonesia disebut dengan negara maritim. Oleh karena itu, banyak sekali nelayan yang mencari ikan sebagai mata pencaharian mereka. Mata pencaharian penduduk berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita bahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ada beberapa jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Bu Ayu membaginya menjadi 8 bagian. Yang pertama yakni jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan juga perkebunan. Sektor usaha agraris banyak terdapat di pedesaan dan pegunungan. Pertanian adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman yang umurnya relatif pendek, yakni di bawah 6 bulan. Contohnya padi, cabai, sayur mayur, dan lain-lain. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras yang umurnya lebih panjang, yakni lebih dari 6 bulan. Contohnya tebu, kopi, teh, cengkeh, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan bisa berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3, yakni 1. Peternakan hewan kecil, bisa berupa peternakan kelinci, kambing, ataupun domba. 2. Peternakan hewan besar, hewannya lebih besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas. Ini gambarnya ya, seperti ayam, itik, burung puyuh, dan lain-lain. Kegiatan peternakan bisa dilakukan dalam skala besar maupun kecil. Pemerintah memberikan bantuan seperti memberikan bibit unggul, pakan ternak bermutu, dan juga berupa penyuluhan atau pendidikan kepada para peternak supaya hasil ternaknya lebih maksimal. Sekarang kita akan bicara jenis usaha yang ketiga, yakni perikanan. Usaha perikanan adalah usaha untuk memelihara dan menangkap ikan. Usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yakni 1. Perikanan air laut, ini dilakukan di pantai atau di laut ya, dan juga perikanan air darat, di perairan daratan. Dibedakan menjadi 2 lagi, perikanan air tawar, yakni perikanan yang dilakukan di sungai, danau, waduk, bendungan, dan lain-lain. Contohnya ikan lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Lalu, perikanan air darat yang kedua yakni perikanan air payau atau tambak di pinggir pantai.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis usaha ekonomi masyarakat di bidang pertambangan. Pertambangan adalah hasil usaha yang mengambil barang tambang dari alam. Kita tidak menghasilkan apa-apa, barang tambang diproduksi oleh alam. Kita hanya mengolahnya saja, mengambil, tidak membuat ya. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital yang pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Barang tambang dibagi menjadi 3, yakni 1. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, dan lain-lain. Yang kedua, mineral non-logam, yakni belerang, gipsum, marmer, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sumber energi. Sumber energi ini bisa berupa minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Pemanfaatan barang tambang harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang tambang yakni PT Andika Tambang dan PT Freeport Indonesia. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang lain ada di bidang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia dan juga tempat hidup fauna. Dulunya, kondisi kehutanan di Indonesia sangat luas. Sayangnya, hutan di Indonesia mulai menyempit karena adanya alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Akibat penyempitan lahan, banyak menimbulkan bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Hutan perlu dihijaukan kembali atau dilakukan reboisasi agar tidak semakin rusak. Kenapa anak-anak? Ya, karena hasil hutan di Indonesia jika hutannya masih subur dan masih lebat bisa dijadikan kegiatan ekonomi masyarakat. Yakni contohnya produk yang dihasilkan adalah kayu jati, tentunya untuk membangun rumah ya, meranti, ulin damar, dan juga rotan yang banyak dipakai sebagai kerajinan. Jika hutan kita sudah semakin lebat lagi, semakin sehat, tentunya kegiatan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen, atau kita sering menyebutnya dengan proses jual beli. Jadi pedagang itu membeli barang, tidak menghasilkan barang ya, membeli barang, lalu menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan muncul, kenapa kok bisa ada perdagangan? Karena ternyata kemampuan manusia atau suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya itu terbatas. Akhirnya, di satu daerah menghasilkan padi misalnya, namun di daerah lain tidak menghasilkan padi. Nah, disinilah terjadi proses jual beli. Negara yang tidak bisa menghasilkan padi mengimpor atau membeli barang padi dari negara yang menghasilkan padi. Nah, dalam perdagangan, pedagang bisa memperoleh keuntungan untuk digunakan sehari-hari dari mana? Dari selisih harga jual dan harga belinya. Contoh, ketika kita membeli baju dari yang lain itu harganya 10.000. Kita menjualnya dengan harga 12.000. Maka keuntungan yang diperoleh adalah 12.000 dari harga jual yang kita dapatkan dan dikurangi 10.000 harga belinya ya. Jadi keuntungan yang diperoleh untuk satu produk itu Rp2.000. Itulah yang bisa menjadi keuntungan bagi pedagang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan impor adalah usaha memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Bidang selanjutnya yakni perindustrian.
Bidang perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, kita pahami dulu apa itu bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh bahan mentah yaitu kentang yang kita dapat dari alam ya, yakni kentang. Ada suatu perusahaan atau perindustrian yang mengubah kentang menjadi barang setengah jadi. Contohnya, yang kalian suka, kentang potong beku ya, yang dijual di toko-toko, maupun keripik kentang mentah. Nah, ini adalah barang setengah jadi dari kentang. Nah, ada suatu perusahaan yang mengolah kentang menjadi barang jadi. Contohnya keripik kentang yang sudah matang bungkusan itu ya, atau kentang goreng yang kalian suka. Nah, sudah jelas ya, apakah itu bahan mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Contoh industri yang ada di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat, garmen, dan elektronik. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi 3, tergantung dari besar kecilnya industri ya. Yang pertama adalah industri rumah tangga atau home industry, pastinya dilakukan di rumah. Yang kedua, industri sedang. Dan yang ketiga adalah industri besar, contohnya makanan kemasan. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang atas, ini adalah contoh dari home industry yang dikerjakan di rumah. Semuanya menggunakan manual ya. Lalu ada juga industri makanan yang skalanya besar, yakni makanan ringan yang kalian suka, yang sudah dibungkus plastik dan lain-lain itu, ini disebut industri besar karena menggunakan mesin dan juga banyak kerja. Lanjut, kita akan berbicara kegiatan ekonomi di bidang jasa. Pekerjaan dalam bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen, yaitu tugasnya di bidang jasa adalah melayani konsumen. Berkembangnya sektor usaha bidang jasa menumbuhkan usaha-usaha yang menunjang bidang jasa tersebut. Contoh usaha di bidang jasa adalah 1, di bidang pariwisata. Bisa kita lihat ya, ada pekerjaan sebagai pemandu wisata seperti pada gambar, atau ada tentang jasa penginapan supaya tamu-tamu yang sedang berwisata tidak bingung dalam menginap. Lalu ada juga tentunya pariwisata membutuhkan transportasi. Nah, ini kegiatan ekonomi di masyarakat bisa bergerak di bidang pariwisata. Yang kedua bisa dalam bidang perbankan, jadi kita bisa menampung atau memiliki investasi di bank. Keuangan, kita bisa simpan atau pinjam uang, dan juga koperasi. Yang keempat adalah asuransi, bisa menjadi agen asuransi, dan kita bisa investasi jangka panjang di sana. Yang kelima tentunya di bidang pendidikan, seperti guru, tutor, les privat, homeschooling. Nah, itu adalah jasa di bidang pendidikan. Yang keenam yakni kesehatan tentunya, ada dokter, perawat, juga mungkin ada orang yang membuka klinik kesehatan. Nah, itu juga merupakan kegiatan ekonomi di bidang jasa kesehatan. Yang terakhir adalah di bidang hukum. Contohnya polisi, pengacara, tentara. Jadi saat kita ada masalah hukum, kita bisa menghubungi pengacara dan lain-lain. Nah, itu merupakan juga bidang jasa. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah menyaksikan video Ibu. Jangan lupa kita akan mulai memahami lebih dalam dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan jangan lupa tetap semangat.